Mari kita masuk dalam doa sekali lagi sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih bahwa pagi ini kami kembali mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firman Tuhan. Dan kami mohon supaya Engkau memimpin kami dalam acara ini, baik hamba-Mu dalam menyampaikan dan kami semua dalam mendengarkan. Tolong hamba-Mu dalam menyampaikan, berikan kekuatan jasmani, pikiran, dan khususnya suara. Berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dia butuhkan supaya seluruh firman dan Injil disampaikan dengan sebaik-baiknya dan benar dan dengan sejelas-jelasnya. Dan juga terutama lengkapi dan bungkus firman dan Injil-Mu dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, supaya jangan semua itu keluar dan kembali dengan sia-sia. Nah, biar semuanya tertanam, tumbuh, berbuah dan kehidupan kami itu kemuliaan nama Tuhan. Tolong kami semua dalam mendengar, berikan juga kami kesegaran, berikan hati yang terbuka, berikan konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan terang secukupnya supaya kami bisa mengerti, dan telah kami mengerti berikan kami ketundukan. Biar semua kami bukan hanya menjadi pendengar ataupun pengerti firman, tapi juga pelaku dan pendengar firman, bahkan kalau boleh pemberita firman. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita melanjutkan seri kisah Rasul dan kita membahas pasal yang ke-6 ayat 8 sampai dengan ayat 15. Kita baca dulu teksnya ya. Kisah 6 ayat 8 dan seterusnya. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Liberty ini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama-sama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak, serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka mengajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merobohkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa pada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Pertama-tama kita membahas tentang Stefanusnya ya. Poin A, diri Stefanus. Dan poin pertama, Stefanus itu dikatakan dalam ayat 5 ini pelajaran yang lalu ya, adalah orang yang penuh iman dan Roh Kudus. Ini dalam ayat 5 saya bacakan lagi. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus ya. Ini yang dipersoalkan ya. Dan Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Yang lain tidak dipersoalkan, kecuali nanti mungkin Filipus nanti ada belakangan, tapi yang orang-orang yang lain ini tidak ada dibicarakan lagi dalam Alkitab. Perhatikan bahwa sekalipun Stefanus itu dikatakan penuh dengan Roh Kudus ya, penuh dengan iman dan Roh Kudus. Jadi dia penuh dengan Roh Kudus, tetapi dia tidak pernah berbahasa roh. Jadi ajaran karismatik kebanyakan itu yang mengatakan bahwa kalau orang punya Roh Kudus atau penuh Roh Kudus pasti berbahasa roh, itu adalah sesuatu yang salah. Stefanus tidak pernah berbahasa roh padahal dia penuh dengan Roh Kudus. Dan yang kedua, saudara,
Stefanus adalah orang yang penuh karunia dan kuasa. Ini ada dalam ayat 8, dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Saudara, Alkitab Indonesia mengatakan karunia. Ini TP1 ya. Saya tidak tahu TP2, saya tidak punya bukunya dan saya tidak kepingin menggunakannya. Tetapi terjemahan huruf yahnya adalah kasih karunia, bukan karunia ya. Jadi ini terjemahnya sudah salah nih. Dalam terjemahan NIV diterjemahkan full of God's grace and power, penuh dengan kasih karunia dan kuasa Allah. Ya, jadi itu bukan grace dan itu artinya kasih karunia. Tapi terjemahan dari King James dan New King James dan YLT, full of faith and power, penuh dengan iman dan kuasa. Nah, faith ini beda dengan grace ya. Faith ini iman, jadi penuh dengan iman dan kuasa. Nah, kenapa ada dua terjemahan yang berbeda di dalam Alkitab bahasa Inggris ini? Jadi di sini saudara ada problem teks ya, di mana manuskrip itu ada perbedaan antara manuskrip yang satu dan manuskrip yang lain. Jadi ada manuskrip yang menuliskan charitos, yang artinya grace, dan ada yang menuliskan pisteos, yang artinya faith. Jadi ada dua manuskrip, dan yang satu ini, yang terjemahan NIV mengikuti yang charitos, tapi yang terjemahan yang ini mengikuti yang pisteos ini ya. Saya tanyakan di dalam kepada ChatGPT, dan ini pertanyaan saya, dalam Kisah Rasul 6 ayat 8, ada yang menerjemahkan faith atau iman, dan ada yang menerjemahkan grace atau kasih karunia. Mana yang benar? Dan ini jawaban ChatGPT ya. Kisah Rasul 6 ayat 8, varian yang diperdebatkan. Teks ini dalam banyak versi berbunyi, Stefanus yang penuh dengan kasih karunia dan kuasa, Namun sebagian versi, terutama berdasarkan Textus Receptus, berbunyi Stefanus yang penuh dengan iman dan kuasa. Jadi memang ada dua terjemahan, dia sendiri mengatakan ini ya, kasih karunia atau iman ya. Jadi perbedaannya adalah pada kata pertama. Pertama ada yang membaca charitos atau kasih karunia atau grace, dan yang kedua ada yang membaca pisteos atau iman atau faith. Lalu dia mengatakan bukti manuskrip. Pertama charitos atau grace didukung oleh pertama Codex Sinaiticus atau yang ditulis dengan huruf alef ya, dalam bahasa Ibrani huruf pertama ini. Lalu Codex Vaticanus ditulis dengan huruf B, Codex Alexandrinus, Codex terus A, Codex Ephraemi Rescriptus ditulis dengan C, dan Codex Bezae. Jadi yang mendukung charitos ini sangat banyak kodeks-kodeks yang kuno ya. Lalu poin F, hampir semua manuskrip teks Alexandrian dan Western. Poin G dikutip oleh Irenaeus, Chrysostom, dan para bapak gereja timur. Dan poin H diterima oleh Nestor Alan NA 28 dan UPS 5. Ini dasar terjemahan modern seperti TB, ESV, NIV, dan NESV, dan lain-lain. Lalu kata yang kedua, pisteos atau faith, didukung oleh Textus Receptus, basis dari King James atau New King James, mayoritas manuskrip Bizantin, dan C ada kemungkinan dipengaruhi oleh ayat sebelumnya, Kisah Rasul 6 ayat 5, penuh iman dan Roh Kudus. Jadi mungkin terjadi harmonisasi oleh penyalin. Sebetulnya penyalin tidak boleh melakukan hal seperti itu ya. Dia salin apa adanya mestinya. Kenapa dihubungkan dengan ayat 5? Padahal bisa saja ayat 5 dan ayat 8 itu berbeda. Dan kalau kita melihat buku tafsiran, ini buku tafsiran yang textual commentary tentang perjanjian baru ya. Memang dia mengatakan charitos yang benar ya. Jadi dia juga memberikan dukungan dari ini Aleph tadi, A, B, D, dan sebagainya ya. Dan dia juga mengatakan bahwa itu mungkin dipengaruhi oleh ayat 5 full of faith ya. Jadi apa yang dikatakan oleh ChatGPT ini cocok dengan apa yang dikatakan oleh penafsir tadi. Jadi yang benar adalah kasih karunia.
dan tidak ada yang menerjemahkan karunia seperti dalam TB1 LAI. Tapi perbedaan antara kasih karunia dan karunia ini tidak terlalu menjadi soal di sini. Karena memang kalau kita bisa mempunyai karunia tertentu, maka itu merupakan wujud kasih karunia Tuhan bagi kita. Jadi saudara Stefanus mempunyai banyak macam karunia dan juga mempunyai kuasa melakukan mukjizat dan garis miring atau dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan jelas yang bagian terakhir ini lebih penting ya daripada melakukan mukjizat. Kalau dia dalam pemberitaan firman Tuhan itu diberikan kuasa, maka ini sesuatu yang sangat luar biasa ya. Sekarang kita masuk dalam poin yang ketiga, Stefanus mempunyai hikmat ayat 10 dan bandingkan dengan ayat 3. Ayat 10 tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya ya, jadi ada hikmat ya, dan roh yang mendorong dia berbicara. Nah ayat 3, karena itu saudara-saudara pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh dengan penuh roh dan hikmat. Nah kita katakan hikmat di sini supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, tugas pelayanan meja itu ya. Hikmat jelas mencakup pengetahuan kitab suci atau firman Tuhan. Ini bisa kita lihat dalam Mazmur 119 ayat 68-100. Jadi kalau tidak ada pengetahuan kitab suci atau firman Tuhan, tidak mungkin ada hikmat. Tapi kalau ada pengetahuan, belum tentu ada hikmat. Ya, jadi ada perbedaan betulnya. Tapi hikmat tidak bisa ada kalau tidak ada pengetahuan kitab suci. Mari kita lihat ayat ini ya. Mazmur 119 ayat 98-100. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Tentu saja tergantung ya apakah pengajarnya dan orang-orang tuanya itu belajar firman atau enggak. Kalau sama-sama belajar firman, biasanya yang lebih tua lebih banyak belajar, maka tentu saja lebih mengerti firman Tuhan ya. Kalau yang muda yang baru belajar, tentu saja pengetahuannya masih tidak terlalu banyak. Juga kalau pengajar ini dianggap sebagai guru dan dibandingkan dengan murid, maka kalau pengajar ini belajar firman, maka dia pasti akan lebih banyak pengetahuan daripada muridnya ya. Tapi di sini mungkin dimaksudkan pengajar dan orang tua ini tidak belajar firman, dan yang muda atau murid itu belajar firman, maka dia bisa lebih bijaksana daripada para musuhnya, lalu lebih berakal budi daripada pengajarnya, dan ini sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan, dan dia lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Jadi memang orang yang mempunyai pengetahuan kitab suci belum tentu berhikmat, tapi orang tidak bisa berhikmat kalau tidak mempunyai pengetahuan kitab suci. Dan karena itu saudara, kita belajar kitab suci itu merupakan suatu keharusan. Rajin dan tekun belajar kitab suci supaya kita punya pengetahuan, dan kita punya pengetahuan kita bisa mempunyai hikmat ya. Sekarang saya lanjutkan dengan poin B, pelayanan Stefanus. Pertama saudara, memang dia diangkat sebagai diaken kan. Jadi dia melayani sebagai diaken di dalam ayat 5 yang kita pelajari pada minggu yang lalu. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Jadi saudara, Stefanus itu melakukan pelayanan meja atau melayani orang miskin dalam gereja, sehingga rasul-rasul bisa bebas dari tugas itu dan bisa berkonsentrasi pada doa dan firman Tuhan. Ini ada dalam ayat 2 dan sampai dengan ayat 4 yang sudah kita bahas pada kali yang lalu. Tapi tetap saya akan baca lagi ya. Ayat 2 sampai 4, berhubung dengan itu ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Nah memang tidak bisa saudara ya, kalau mereka melayani firman Allah, kalau mereka disuruh melakukan pelayanan meja, maka pelayanan firman Allah ini akan mau tidak mau waktunya akan berkurang kan. Karena itu mereka tidak mau melakukan itu.
Karena itu saudara-saudara pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dan dalam doa dan pelayanan firman. Jadi ini sudah kita bahas pada kali yang lalu, tapi tetap saya akan ulang. Dan ini suatu penerapannya, apakah pendeta saudara banyak mengerjakan hal-hal yang remeh atau sekunder yang menyebabkan dia tidak bisa berkonsentrasi pada doa dan firman Tuhan. Kalau iya, pikirkan dari yang mana dari hal-hal itu yang bisa saudara tangani. Jadi dia mengerjakan banyak hal itu, hal-hal yang mana yang bisa saudara tangani, supaya dia bisa lebih berkonsentrasi pada doa dan firman Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara sebagai jemaat tidak mau melayani, pada hakikatnya saudara menyuruh pendetanya mengerjakan segala sesuatu. Dan bagi pendetanya itu berarti juga dia belajar firman dan mempersiapkan firman. Dia akan kekurangan waktu. Yang rugi adalah saudara sendiri. Karena khotbahnya akan berkurang isinya atau menjadi tidak ada isinya. Pendeta yang tidak belajar buku dan sebagainya, itu tidak mungkin bisa punya khotbah yang ada isinya. Kecuali kalau dia punya karunia penafsiran seperti Calvin begitu ya, tetapi orang seperti itu jarang sekali ya. Dan saya baru-baru mendengar 2 kali seorang pendeta mengajar, dan dua-dua dia buat renungan. Memang itu renungan ya di TikTok, tetapi renungan itu sedikitnya kan ya 30 menit gitu, dia khotbah cuma 10 atau 15 menit dan sama sekali tidak ada isinya. Dan itu menunjukkan bahwa dia memang tidak pernah belajar dari buku. Dan dia malah masih berani debat sama saya tentang apakah kalau terjadi perzinahan orang boleh menceraikan yang berzina itu dan boleh kawin lagi atau tidak. Padahal ini semua tidak pernah belajar ya. Jadi bagaimana orang tidak pernah belajar mau debat lawan saya yang belajar terus, dan saya sudah belajar puluhan tahun, dan mereka ngeyel terus bondo ngeyel tanpa argumentasi, ngawur saja sudah, karuan sudah. Dan poin yang kedua, dia mengadakan mujizat dan tanda. Kita baca aja ke-8, dan Stefanus yang penuh dengan karunia ini kan sudah saya katakan mestinya kasih karunia ya, dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Jadi dia ini juga melakukan pelayanan ya, melakukan mujizat dan tanda ini juga pelayanan, karena mujizat itu bisa macam-macam, bisa menyembuhkan orang sakit dan sebagainya, dan mujizat juga bisa menarik orang untuk datang kepada dia dan mendengar pemberitaan Injil yang dia lakukan. Lalu poin yang ketiga, ia bersoal jawab atau berdebat di dalam ayat 9 dan ayat 10. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang liberti ini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu, perhatikan ya bagian ini ya, orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Jadi saudara, poin A yang kita perlu persoalkan dari teks ini, saudara, Stefanus itu memang berdebat. Kata-kata bersoal jawab dalam ayat 9 ya, bersoal jawab ini ya, diterjemahkan argue atau berdebat atau berargumentasi atau oleh NIV dan NASB, dan diterjemahkan dispute, bercekcok atau berdebat oleh King James dan RSV. Terjemahan yang manapun itu menunjukkan bahwa dia berdebat ya. Dan juga dari kata-kata mereka tidak sanggup melawan. Ya, mereka tidak sanggup melawan. Ya, dalam ayat 10 juga terlihat bahwa ini adalah satu perdebatan. Dan ini perlu dicamkan karena pada zaman ini banyak orang Kristen menganggap bahwa berdebat itu adalah sesuatu yang negatif. Kalau saudara adalah orang Kristen seperti itu, renungkan bagian ini dan buanglah pemikiran bahwa berdebat itu adalah sesuatu yang negatif. Dari bagian yang terakhir dari ayat ini lebih menentang, dan bagian terakhir dari ayat ini lebih menentang orang Kristen yang anti debat.
Kalau di sana dikatakan dan roh yang mendorong dia untuk berbicara. Jadi pada waktu Stefanus berdebat, Roh Kudus itu mendorong dia untuk berbicara. Dengan kata lain, memimpin dia di dalam berbicara. Kalau orang-orang Kristen yang anti debat itu menyalahkan Stefanus karena dia berdebat, pada hakikatnya mereka bukan menyalahkan Stefanus, tapi mereka menyalahkan Roh Kudus sendiri. Karena Roh Kudus yang mendorong dia untuk berbicara. Nah, apakah bisa dibenarkan menyerang Roh Kudus? Roh Kudus Allah adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Jadi menyerang Stefanus sama dengan menyerang Roh Kudus. Jadi orang-orang yang anti debat itu bertobatlah kalian ya. Karena perdebatan itu memang di sini Roh Kudus yang mendorong dia berbicara. Jadi jelas Roh Kudus itu setuju dalam dengan perdebatan yang dilakukan oleh Stefanus. Kalau saudara setuju, saudara menentang Roh Kudus. Karena poin besar dalam perdebatan itu, dia memberitakan Injil. Pertama, ini menunjukkan orang Kristen boleh berdebat asal dengan motivasi yang benar. Jadi bukan asal menang-menangan, saudara ya. Tetapi perdebatan itu tujuannya untuk memberitakan Injil. Atau memang juga menangkis serangan-serangan yang ditujukan kepada kepercayaan kita dari orang-orang yang mempunyai kepercayaan lain atau agama yang lain. Jadi saya sering berdebat dengan Muslim dan tidak pernah tidak. Saya selalu memberitakan Injil. Dan kalau tema yang diberikan itu bukan tema yang bisa memberitakan Injil, saya tidak akan mau menerima. Jadi saudara, juga menangkis serangan-serangan mereka yang seringkali konyol dalam menafsirkan ayat Alkitab. Dan itu sering membingungkan orang-orang Kristen, sehingga itu juga merupakan suatu pelayanan bagi orang-orang Kristen. Perkara mereka orang-orang Islam yang itu mau bertobat atau tidak, itu urusan mereka dengan Tuhan, bukan urusan saya. Terhadap orang Kristen yang selalu menghindari perdebatan, saya ingin ingatkan ayat-ayat ini ya. Poin A, 1 Petrus 3:15b yang berbunyi, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab. Kata pertanggungan jawab ini dalam bahasa Yunani apologia. Dan dari apologia itu diturunkan kata bahasa Inggris apologetik ya. Kepada tiap-tiap orang yang meminta. Nah, pertanggung jawab di sini ini beda ya. Sebetulnya salah terjemahan ini, makanya saya coret. Yang meminta suatu alasan atau dasar dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Ini adalah suatu ayat yang mengharuskan setiap orang Kristen untuk bisa berapologetik, membela pandangannya pada waktu diserang. Mari kita lihat dalam Bible Works yang ke-8. Jadi, bentar ya. Answer yang pertama ini apologia ya. Dan yang di sini yang diterjemahkan tetap sama dengan pertanggungan jawab ini reason. Dan account ini lain, kata lain gunakan ada logos. Jadi kalau defense ini apologia, ya ini pembelaan atau pertahanan gitu ya. Nah ini account ini beda, jadi kata yang digunakan di sini berbeda. Dan saya tidak mengerti laki-laki kenapa Alkitab Indonesia ini menerjemahkan secara sama, padahal kata yang digunakan ini berbeda. Ya saudara, memang kalau saudara tidak mempunyai ilmu di dalam Alkitab, maka ya jangan berapologetik ya. Itu mana nanti menjadi sesuatu yang memalukan. Dan juga mesti punya karunia berdebat, baru saudara bisa berdebat. Tetapi sedikitnya saudara bisa menjelaskan kepada orang kalau saudara ngerti. Pada waktu orang itu mengatakan hal yang salah, setidaknya bukan perdebatan di muka umum dan sebagainya, tapi secara pribadi bisa menjelaskan lah ya. Jadi ini mengharuskan setiap orang untuk berapologetik ya. Kalau iman kita itu diserang, kita harus membela iman kita.
Dan sekarang kita masuk dalam poin B, Filipi 1 ayat yang ke-16. Mereka yang memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini, di penjara maksudnya, untuk membela Injil. Nah, kata membela ini juga dari kata yang sama ya, dari kata apologia. Mari kita lihat dalam Filipi 1 ayat yang ke-6. Mereka dari sini membela Injil ya. I'm set for the defense of the gospel. Coba kita lihat apologia juga ya. Jadi ada dua ayat setidaknya yang menunjukkan bahwa kita harus membela kepercayaan kita. Di sini dia membela Injil, Injil yang dia beritakannya. Dari kata Yunani, dari kata membela ini adalah apologia, sama seperti dalam 1 Petrus 3 ayat 15. Lalu saya lanjutkan dengan Amsal 26 ayat 4 dan 5. Ayat 4-nya mengatakan jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Perhatikan ya, jangan menjawab orang bebal. Tapi ayat 5-nya kelihatannya kok kontradiksi. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Saudara, sebetulnya ayat 4 dan ayat 5 ini bukan saling bertentangan. Jadi yang diartikan, yang mesti di penafsirannya adalah ayat 4 dan ayat 5 itu bukan saling bertentangan. Tetapi ada saat kita harus melakukan ayat 4 dan ada saat di mana kita harus melakukan ayat 5. Jadi pemilihan apakah melakukan ayat 4 atau ayat 5 itu semua tergantung sikon atau tergantung orang dengan siapa kita tuh mau berdebat ya. Jadi kalau memang dia tuh bebal dan memang tidak jelas tergolong orang yang tidak bisa diajak omong, ya jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan kau sendiri menjadi sama dengan dia yang berlaku ayat 4. Tapi kalau orang bebal itu masih bisa diajak omong, maka jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan dia mengaku dirinya bijak. Saya berikan satu ilustrasi ya tentang ayat 4 ini ya. Jadi jangan debat dengan sembarang orang. Kalau orang itu memang orang bebal yang memang tidak bisa diajak omong, nggak usah debat dengan dia. Saya berikan satu ilustrasi, saya bacakan dulu dalam bahasa Inggrisnya, nanti saya berikan terjemahnya. Saya sudah masukkan di dalam grup-grup, saya kira cerita ini ya. The donkey told the tiger, the grass is blue. The tiger replied, no, the grass is green. The discussion became heated, and the two decided to submit the issue to arbitration. And to do so, they approached the lion. Before reaching the clearing in the forest where the lion was sitting on his throne, the donkey started screaming, "Your Highness, isn't it true that the grass is blue?" The lion replied, "True, the grass is blue." The donkey rushed forward and continued, "The tiger disagrees with me and contradicts me and annoys me. Please punish him." The king then declared the tiger will be punished with 5 years of silence. Maksudnya nggak boleh bicara selama 5 tahun. The donkey jumped with joy and went on his way, content and repeating, "The grass is blue." The tiger accepted his punishment, but he asked the lion, "Your Majesty, why have you punished me? After all, the grass is green." The lion replied, "In fact, the grass is green." The tiger asked, "So why do you punish me?" The lion replied, "That has nothing to do with the question of whether the grass is blue or green. The punishment is because it is not possible for a brave, intelligent creature like you to waste time arguing with a donkey, and on top of that, to come and bother me with that question." Lalu ini sekarang penerapannya, the worst waste of time is arguing with the fool and fanatic
who doesn't care about truth or reality, but only the victory of his beliefs and illusion. Never waste time on discussion that make no sense. There are people who, for all the evidence presented to them, do not have the ability to understand, and others who are blinded by ego, hatred, and resentment, and the only thing that they want is to be right, even if they are not. When ignorance screams, intelligence shuts up. Your peace and tranquility are worth more. Saya berikan terjemahnya ya. Keledai berkata kepada harimau, rumput berwarna hijau. Harimau menjawab tidak, rumput itu berwarna hijau. Oh, maaf. Keledai berkata pada harimau, rumput itu berwarna biru. Harimau menjawab tidak, rumput itu berwarna hijau. Perdebatan menjadi semakin panas dan akhirnya mereka memutuskan untuk menyerahkan persoalan itu kepada raja hutan, yaitu singa. Sebelum sampai ke tempat terbuka di hutan, tempat singa duduk di atas tahtanya, keledai sudah berteriak, "Paduka yang mulia, bukankah benar bahwa rumput itu berwarna biru?" Singa menjawab, "Benar, rumput itu berwarna biru." Keledai sekarang maju dan melanjutkan, "Harimau tidak setuju denganku. Ia membantah dan menggangguku. Mohon hukum dia." Raja kemudian memutuskan, harimau akan dihukum 5 tahun dalam keheningan. Tak boleh bicara pokoknya ya. Keledai melonjak ke kiri dan pergi dengan puas sambil mengulang-ulang, "Rumput itu biru, rumput itu biru." Harimau menerima hukumannya, tapi ia bertanya pada singa, "Yang mulia, mengapa saya dihukum? Bukankah rumput itu sebenarnya berwarna hijau?" Singa menjawab, "Benar, rumput itu memang berwarna hijau." Harimau bertanya lagi, "Lalu mengapa saya dihukum?" Singa menjawab, "Itu tidak ada hubungannya dengan pertanyaan apa rumput itu berwarna biru atau hijau. Hukuman diberikan karena tidak pantas bagi makhluk yang berani dan cerdas sepertimu membuang waktu berdebat dengan seekor keledai, dan terlebih lagi mengganggu karena hal seperti itu." Lalu di penerapannya, pemborosan waktu yang terburuk adalah berdebat dengan orang bodoh dan fanatik yang tidak peduli pada kebenaran atau realitas, tapi hanya peduli pada kemenangan atas keyakinan dan ilusi mereka. Jangan pernah membuang waktu untuk diskusi yang tidak masuk akal. Lalu laki-laki, ada orang-orang yang walaupun diberi segala bukti tetap tidak mampu mengerti, dan ada pula orang-orang lain yang dibutakan oleh ego, kebencian dan dendam, dan satu-satunya hal yang mereka inginkan menjadi benar bahkan jika mereka salah. Ketika kebodohan berteriak, kecerdasan memilih diam. Damai dan ketenanganmu jauh lebih berharga. Karena juga saya masuk di dalam satu komal yang saya tidak pernah masuk ya. Dan komal itu komal yang campur aduk interdenominasi. Lalu masuk satu orang lain ya yang juga tidak dikenal oleh orang-orang yang lain. Dan dia mulai bicara tentang larangan makan dan sebagainya, sehingga orang-orang itu langsung mencurigai orang ini sebagai orang Advent ya. Dan lalu terjadi perdebatan, dan dia sudah diberikan segala macam alasan ya, bahwa Imamat pasal 11 itu sudah tidak berlaku dan sebagainya. Ada yang mengatakan berlakuannya itu bangsa Israelnya itu memang benar dan memang, tapi itu sudah tidak berlaku itu juga karena itu hukum upacara, saudara ya. Dan lalu juga sudah ada yang menggunakan Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-19 ini ya. Kalau saudara mau, saudara baca dari awal, tapi saya tidak baca dari awal ya. Karena bukan masuk ke dalam hati, tapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Lalu apa yang dia tafsirkan tentang hal ini? Dia bilang kalau Alkitab mengatakan makanan, itu maksudnya bukan sembarang makanan, tapi makanan yang boleh dimakan. Dan saya jawab, ini karena masuk akal. Kalau makanan ini makanan yang boleh dimakan, ada apa ditambah dengan halal di sini? Nah, ketambahan halal ini sudah tidak perlu kan? Kalau makanan sudah boleh dimakan, halal ini sudah perlu. Kalau makanan ini diartikan makanan yang boleh dimakan, ya pasti sudah halal. Lalu kenapa ditambah halal? Dia tidak jawab, tapi ngeyel terus. Akhirnya dia diturunkan, orang-orang rasa bosan debat sama dia. Jadi dia seperti keledai tadi, tidak ada gunanya debat dengan orang model seperti itu.
Poin yang kedua, saudara, ini juga menunjukkan bahwa dalam memberitakan Injil atau firman Tuhan, sekalipun kita tidak boleh bersandar pada logika atau otak kita, tapi kita harus memakainya, saudara ya. Jadi dalam debat itu, kalau saya mau berdebat, saya mesti mempersiapkan. Dan pada waktu mempersiapkan dan tahu temanya apa, saya memperkirakan, ya, memperkirakan itu bisa cocok, bisa tidak cocok, tetapi lebih baik bisa memperkirakan dan menyiapkan. Kalau mereka menyerang ini, saya jawab ini dan sebagainya, ya. Jadi file-file yang saya siapkan itu sudah saya sendirikan untuk debat dengan misalnya Tolitan atau debat dengan Suma dulu dan sebagainya. Maka file-file yang saya kira akan dikeluarkan itu saya sudah sendirikan. Jadi kalau dia menyerang, saya langsung nggak usah nyari lagi filenya di mana, langsung saya sudah kumpulkan jadi satu, sehingga saya tahu itu ada di mana dan saya bisa langsung menjawab gitu ya. Jadi ini berlaku baik dalam pemberitaan Injil atau firman Tuhan yang bersifat pribadi, seperti penginjilan pribadi, maupun yang bersifat massal dalam berkhotbahnya. Jadi pakai otak, pakai logika itu harus, sekalipun kita tidak mungkin bisa mempertobatkan orang dengan logika kita. Pertobatan itu pekerjaan dari Roh Kudus. Kalau dia memberikan kita kuasa, dia bekerja, maka orang itu akan bertobat. Tapi kalau dia tidak memberikan kita kuasa, nanti kita tidak memberikan dia tidak bekerja dalam diri orang yang kita injili, orang itu kita injil sampai mulut kita berdosa, jadi juga tidak akan bertobat. Kalau kita masuk dalam poin C, saudara, dalam berdebat tidak ada orang yang bisa melawan Stefanus. Kita lihat dalam ayat 9 dan ayat 10. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang liberti ini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirena dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tapi mereka tidak sanggup menahan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Sebagai catatan, saudara, kata jemaat dalam ayat 9 ini ya, seharusnya adalah sinagog. Dalam terjemahan TP1LI ada 3 kali kata jemaat ya. Ini ada kata jemaat. Ini ada kata jemaat. Ini ada kata jemaat lagi. Jadi 3 kali ya. Tapi seharusnya hanya ada 1 kali kalau kita melihat dalam terjemahan bahasa Inggris ya. Saya tanya kepada ChatGPT tentang orang liberti ini ya, yang saya tidak tahu siapa ini. Dan ini pertanyaan saya, siapakah jemaat liberti ini dalam Kisah Rasul 6 ayat 9? Dan ini jawaban ChatGPT. Jemaat liberti ini yang disebut dalam Kisah Rasul 6 ayat 9 adalah salah satu kelompok orang Yahudi diaspora, Yahudi yang tinggal di luar Israel, yang kembali ke Yerusalem dan menjadi bagian dari komunitas sinagog di sana. Penjelasan pertama, siapa liberti ini? Kata liberti ini Yunani libertinon. Secara harfiah berarti orang merdeka atau mantan budak. Mereka kemungkinan besar adalah poin A, keturunan orang Yahudi yang dulunya menjadi budak di Roma, lalu dibebaskan. Karena itu disebut liberty, orang merdeka. Poin B, setelah dibebaskan banyak dari mereka kembali ke Yerusalem atau mengunjungi Yerusalem dan membentuk sinagog sendiri, sebagaimana biasa bagi kelompok Yahudi diaspora. Poin C, oleh karena itu sinagog orang-orang liberti ini merujuk pada sinagog dari orang-orang Yahudi berbahasa Yunani asal Roma yang dulu budak atau keturunannya, dan bukan nama gereja Kristen. Lalu poin kedua, apa peran mereka di Kisah Rasul pasal 6? Mereka adalah salah satu kelompok yang menentang dan berdebat dengan Stefanus sebelum akhirnya Stefanus ditangkap dan dirajam. Poin ketiga, apakah ini satu sinagog atau beberapa? Penafsir berbeda pendapat. Ada yang menganggap semua kelompok liberti ini, Kirena, Alexandria, Kilikia, dan Asia adalah bagian dari satu sinagog gabungan. Tapi lebih umum dipahami sebagai beberapa sinagog yang berbeda dari beberapa daerah diaspora Yahudi. Jadi itu jawaban dari ChatGPT ya. Ada banyak orang yang mengaku dirinya penuh dengan Roh Kudus, tapi anehnya pada waktu pandangan atau prakteknya diserang, dia tidak bisa menjawab
serangan itu kecuali dengan menghindarinya dan berkata, kita tidak usah berdebat, atau orang Kristen tidak boleh berdebat, atau ini tidak bisa dijelaskan bagi orang yang belum mengalaminya. Ini misalnya kalau kita menyerang orang yang berbahasa roh itu ya, mereka sering kali menjawab gini, kamu tidak mengalami, aku mengalami. Nah, tidak bisa jelaskan kepada kamu karena kamu tidak pernah mengalami, gitu lah. Lalu atau dengan kata-kata jangan menghakimi, yang paling banyak digunakan ya. Atau Alkitab bukan untuk diperdebatkan, atau firman Tuhan bukan untuk diperdebatkan. Ini semua merupakan omong kosong, saudara ya. Dalam kitab suci banyak tokoh-tokoh Alkitab berdebat, seperti Petrus misalnya. Saya tidak bacakan ayat-ayat ini, saya bisa baca sendiri ya. Dalam kisah 2 ayat 13 dan terusnya, pada waktu mereka dianggap mabuk karena berbahasa roh itu ya. Lalu kisah Rasul 4 ayat 8 sampai 12, dan kisah Rasul 4 ayat 18 sampai 20. Lalu kisah Rasul 5 ayat 29 sampai 29, 27 sampai 29. Ini mereka berdebat dengan tokoh-tokoh agama Yahudi itu ya. Lalu Apolos itu juga berdebat di dalam kisah 18 ayat 27-28. Dan Paulus ini yang paling banyak berdebat dalam kisah Rasul 9 ayat 22-29, kisah 15 ayat 2, kisah 17 ayat 17-18, kisah 18 ayat 4, kisah 19 ayat 8 dan 9, kisah 28 ayat 23 dan sebagainya, maupun Yesus sendiri. Kalau saudara Petrus berdebat, Apolos berdebat, dan Paulus berdebat, kita masih bisa mengatakan bahwa mereka itu salah. Sebetulnya tidak boleh berdebat, mereka berdebat. Tapi kalau Yesus sendiri berdebat, bagaimana kita mengatakan Yesus salah? Dia itu orang yang suci, tidak ada dosa. Kalau kita salahkan dia, maka kesuciannya hilang. Nggak bisa kita mengatakan dia suci lagi kalau kita menyalahkan dia. Yesus sendiri sering berdebat, dan sering mereka tuh orang-orang dalam Alkitab ini ya, tokoh-tokoh ini tidak pernah debat lalu kalah, itu tidak ada. Karena mereka betul-betul menguasai firman Tuhan, mereka tidak mungkin kalah ya. Sekarang saya berikan pertanyaan kepada ChatGPT ya. Apakah Yesus pernah berdebat? Kalau iya, di mana? Jawaban ChatGPT iya. Yesus memang pernah berdebat. Dan itu sering terjadi terutama dengan para pemimpin agama Yahudi seperti orang Farisi, Ahli Taurat, dan Saduki. Namun perdebatan Yesus bukan dalam bentuk debat formal seperti yang kita kenal hari ini, melainkan dalam bentuk dialog argumentatif, pertukaran tanya jawab, dan konfrontasi terbuka yang terekam dalam Injil. Berikut ini beberapa contoh utama. Pertama, dalam Matius 22, 3 perdebatan berurutan. Yesus berdebat dengan 3 kelompok berbeda. Orang Farisi soal membayar pajak pada Kaisar dalam Matius 22 ayat 15 dan 22. Lalu poin B, orang Saduki soal kebangkitan orang mati dalam Matius 22 ayat 23 dan 33. Dan poin C, seorang ahli Taurat atau Farisi soal hukum yang terutama Matius 22 ayat 34 sampai 40. Yesus bahkan membalas dengan pertanyaan sendiri. Bagaimana pendapatmu tentang Mesias? Siapakah dia? Matius 22 ayat 41 sampai 46. Di sini Yesus membungkam lawan debatnya. Mereka tidak bisa jawab sama sekali. Yang kedua, Yohanes pasal 8, perdebatan sengit tentang identitas Yesus. Yesus berdebat dengan orang Yahudi tentang asalnya, kebenaran, dan siapa yang menjadi bapak mereka. Mereka berkata, kami adalah anak-anak Abraham. Yesus menjawab, jika kamu ada anak-anak Abraham, kamu akan melakukan pekerjaan Abraham. Kamu berasal dari bapakmu, yaitu iblis. Yohanes 8, 39, 44. Debat ini sangat teologis dan berakhir dengan orang Yahudi ingin melempari dia dengan batu. Yohanes 8 ayat 59. Yang ketiga, Markus 3 ayat 1-6, konfrontasi dalam sinagog. Yesus menyebutkan orang pada hari Sabat dan menantang orang Farisi. Mana yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat? Markus 3 ayat 4. Mereka diam dan Yesus memandang mereka dengan marah. Inilah bentuk debat moral dan hukum Taurat. Lalu poin yang keempat, Markus 15:9, soal tradisi leluhur. Orang Farisi menuduh Yesus melanggar tradisi nenek moyang karena tidak memasuk tangan. Yesus membalikan tuduhan mereka itu. Mengapa kamu juga melanggar perintah Allah demi adat istiadatmu sendiri? Matius 5:3.
Lalu poinnya kelima, Lukas 2 ayat 46-47. Debat sejak masa muda, bahkan sejak umur 12 tahun Yesus berdialog Yunani, dialekomai dengan para ahli Taurat di Bait Allah. Coba kita lihat ya. 46. 47-nya mungkin ya. Gimana setia lekoma ini? Ada. Atau mungkin sekedar dia mengatakan berdialog dalam bahasa Yunani, dialek Romae, tapi bukan maksudnya ada di dalam ayat ini ya. Jangan juga percaya, ia duduk di tengah-tengah alim ulama, mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Lukas 2 ayat 46. Kesimpulan dia, pertama Yesus, ya Yesus berdebat, yang pertama. Yang kedua, tentunya konfrontasi langsung, tanya jawab tajam, memberikan argumen. Ketiga, tujuannya menyingkapkan kebenaran, mempermalukan kemunafikan, dan menyatakan otoritas Mesias. 4, lawan debat utama, Farisi, Saduki, ahli Taurat, bahkan orang Yahudi biasa. Sekarang kita masuk dalam poin yang keempat, saudara. Dia memberitakan Injil atau firman Tuhan kepada mahkamah agama Yahudi, Kisah Rasul pasal 7 ya. Dari sini ini kita tidak akan bacakan karena toh nanti kita akan sampai di sana dan kita akan bahas Kisah 7 ini ya. Dari sini kita bisa melihat bahwa Stefanus tidak puas hanya dengan satu pelayanan. Dia mencari pelayanan yang lain yang bisa dia kerjakan. Dia akan diangkat jadi diaken. Itu pelayanan yang diberikan kepada dia, melayani meja, melayani orang miskin dalam gereja. Tapi dia tidak puas dengan satu pelayanan. Dia bisa pelayanan lain, dia melakukan pelayanan lain. Bagaimana saudara? Kalau saudara sudah melakukan pelayanan, apa saudara lalu sudah merasa cukup? Apalagi saudara belum melakukan pelayanan apapun, tapi tidak mau melakukan pelayanan. Bandingkan diri saudara dengan Stefanus. Dia sudah ada pelayanan diaken, tapi dia memang kepingin melakukan pelayanan lain yang dimana dia mampu melakukan dan dia dimana dia berkarunia, dia lakukan pelayanan yang lain. Seperti saya misalnya, saya berkhotbah, saya mengajar, saya punya karunia dalam hal itu. Tapi saya juga menulis karena saya juga punya karunia dalam hal itu juga. Saya juga berdebat karena saya punya karunia dalam hal itu juga. Jadi, tapi kalau saya mau menyanyi, saya tidak punya karunia di situ, saya tidak akan lakukan. Jadi saudara, kalau saudara punya karunia, gunakan itu. Saudara akan diminta pertanggungjawab oleh Tuhan pada waktu penghakiman akhir zaman. Mengapa kamu saya beri karunia dan tidak kamu gunakan? Jadi pikirkan pelayanan lain apa yang saudara bisa lakukan, tapi belum saudara lakukan. Jadi jangan hanya sibuk cari duit saja, jangan hanya sibuk dengan pekerjaan atau apapun. Orang bekerja boleh, tetapi saudara harus ada keseimbangan antara pekerjaan duniawi dan pekerjaan yang dilakukan untuk Tuhan. Kita semua harus melakukan pelayanan. Tidak melakukan pelayanan itu dosa. Juga kita melihat bahwa Stefanus mulai dengan pelayanan kecil, tapi dia melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Ya, dia akan untuk pelayanan kecil, cuma melayani orang miskin. Tapi dia melakukan dengan penuh tanggung jawab, sehingga Tuhan memberikan pelayanan yang lebih besar. Dan ini ada ayatnya dalam Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar.
Sebagai penerapan, saudara, kalau gereja mengangkat pekerja, sebaiknya berikan pelayanan kecil dulu. Kalau orang yang diangkat itu ternyata bertanggung jawab dalam pelayanan kecil itu, baru dia diberi pelayanan yang lebih besar. Kalau langsung diberikan pelayanan besar, lalu dia melakukan tidak bertanggung jawab, buyar saudara pelayanannya. Dan kalau kecil, buyar itu tidak terlalu berpengaruh. Tapi kalau besar, buyar, itu sangat berpengaruh pada gerejanya. Sekarang poin B, kalau saudara dianggap sebagai pekerja, setialah dalam perkara kecil, baru saudara akan mendapat pelayanan yang lebih besar. Jadi kalau perkara kecil itu jangan dianggap remeh, saudara. Itu suatu testing ya. Ini saudara tanggung jawab atau enggak? Kalau saudara tanggung jawab, saudara akan diberikan pelayanan lebih besar. Ini bukan hanya oleh manusia, tapi oleh Tuhan sendiri. Dan sekarang poin C, kesalahan dari orang-orang Kristen atau gereja-gereja adalah kalau ada kiai atau ustadz bertobat, dia langsung dijadikan pengkhotbah atau pendeta tanpa sekolah teologi dulu. Sebagai contoh Yusuf Roni itu ya. Ini kan kiai dia, dan dia tokoh besar di dalam Islam ya. Sehingga pertobatannya menggegerkan Islam tidak karu-karuan, dan dia dipanggil untuk bersaksi, mulai cuma bersaksi di banyak gereja, dan kesaksiannya dianggap penistaan agama, sehingga dia dihukum 6 tahun penjara. Tapi karena setelah keluar dari penjara, dia langsung diangkat jadi pendeta tanpa melalui pendidikan teologi, atau mungkin cuma 3 bulan kalau saya tidak salah ya. Maka akhirnya apa yang terjadi, dia jadi sesat. Dan saya punya bukunya yang jelas-jelas menunjukkan dia jadi sesat. Pertama dia menjadi gereja ortodoks, lalu pindah lagi jadi pokoknya tidak percaya Yesus sebagai satu-satunya jalan ya. Dan bahkan sekolah teologi yang dia dirikan itu kalau tidak salah 5%-nya itu Islam. Bayangkan dalam satu sekolah teologi yang jadi dosen itu orang Islam. Kan tujuan. Dan gereja dia disebut dengan sebutan Kemah Abraham, karena dia berpendapat Ishak dan Ismail itu bertemu di dalam kemah itu. Jadi ada titik temu antara Kristen dengan Islam. Saudara, apa hubungannya Ishak ketemu dengan Ismail, lalu ada titik temu antara Kristen dengan Islam? Itu tidak ada hubungannya. Apakah Ishak itu beragama Kristen? Dia beragama Yahudi, saudara. Dan apakah Ismail beragama Islam? Belum ada agama Islam pada saat itu. Jadi ini omong kosong yang tidak masuk akal ya. Nah kalau gitu kenapa tidak disebut Bahtera Nuh saja gerejanya? Karena semua orang dari sana, maka ada titik temu antara Hindu, Buddha, Konghucu, dan Kristen, Islam, dan sebagainya. Itu semua ada titik temu karena semua berasal dari Bahtera Nuh. Daripada disebutkan Abraham, sebut saja Bahtera Nuh. Secara Islam dan Kristen itu ada 2 agama yang bukan cuma berbeda, tapi bertentangan. Alkitab dan Al-Quran itu bukan cuma berbeda, bertentangan. Bagaimanapun hebatnya atau banyaknya pengetahuan mereka dalam agama lamanya, kalau Ustadz dan Kiai bertobat itu ya, mereka tidak mengerti apa-apa tentang Alkitab. Kalau saudara main TikTok, saudara lihat ya atau dalam debat terbuka, misalnya saya dengan Donitan dan sebagainya, mereka sama sekali tidak mengerti apa-apa. Bayangkan Mikha pasal 5 ayat 1 itu bisa menunjuk pada Rut itu kalau tidak botol itu bagaimana bisa menafsirkan model seperti itu. Dan dia masih mengajak saya berdebat lagi tentang topik itu, saya tidak mau.
topik konyol seperti itu mau diperdebatkan dulu. Sudah saya jawab, sudah selesai. Saya tidak mau debat tentang itu lagi. Dia mau bilang, dia tidak mau, aku cari pendeta lainnya, saya suka lah. Karena itu saudara, yang seharusnya dilakukan adalah kalau ada kiai atau ustadz yang bertobat ya, memberi dia pelajaran dasar dulu atau kategorisasi, lalu pelajaran-pelajaran lain, memasukkan ke STT dan baru mengangkat dia sebagai penginjil atau pendeta. Itu pun hanya kalau Tuhan memanggil dia sebagai pendeta. Karena mereka bertobat itu belum tentu mereka dipanggil oleh Tuhan menjadi pendeta atau mengkhotbah. Jadi kalau memang tidak dipanggil ya tidak usah dimasukkan kalau teologi atau buat apa. Jadi kita berikan dia pelajaran dasar dulu. Jangan dianggap menjadi pengkhotbah, jangan dianggap dituduhkan pada posisi yang tinggi dan sebagainya. Tapi kasih pelajaran dulu supaya dia ngerti tentang kekristenan secara bagus. Baru dia boleh pelayanan. Kalau tidak, jangan diizinkan pelayanan dulu. Bandingkan dengan syarat-syarat penatua dalam 1 Timotius pasal 3 ya. Dan penatua ini mencakup pendeta tentunya. 1 Timotius 3:6. Janganlah ia seorang yang baru bertobat. Agar jangan dia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Jadi kalau orang baru bertobat seperti kiai atau ustadz langsung dia menjadi pendeta atau penatua. Nah ini melanggar ayat ini ya. Orang yang baru bertobat diangkat dari jabatan yang tinggi, akhirnya jadi sombong dan kena hukuman iblis. Sekarang kita masuk dalam poin C, ada penyertaan Roh Kudus dalam hidup dan pelayanan Stefanus. Kita lihat dari pertama poin ayat 5 yang menunjukkan bahwa dia penuh dengan Roh Kudus. Dan kedua poin ayat 8 yang mengatakan bahwa ia penuh dengan kasih karunia dan kuasa Allah. Dan yang ketiga ayat 10 yang menunjukkan bahwa dia dipimpin Roh Kudus dalam berdebat. Ya kita baca ayat-ayatnya ya. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Ayat 8 dan Stefanus yang penuh dengan Roh karunia dan kuasa. Ini mestinya kasih karunia ya. Bentar. Kasih karunia dan kuasa mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Ayat 10. Tapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Sebagai kesimpulan dari semua ini, Stefanus adalah orang Kristen yang luar biasa atau orang Kristen yang hebat ya. Sebagai catatan tentu saja sebetulnya Tuhanlah yang membuat Stefanus menjadi orang Kristen yang hebat. Tanpa kasih karunia Allah kita tidak mungkin jadi hebat, kita tidak bisa apa-apa. Sebagai bukti dari pernyataan ini saya akan berikan beberapa ayat Kisah Rasul 18 ayat 27. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, perhatikan ini ya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Kalau tidak ada ini saudara, tidak ada kata-kata ini, maka dia tidak akan bisa menjadi sangat berguna bagi orang-orang percaya. Hanya karena kasih karunia Allah, dia bisa menjadi berguna, sangat berguna bahkan bagi orang-orang yang percaya. Lalu kita lihat ayat yang lain, 1 Korintus 15 ayat 9 dan 10. Ini tentang Paulus, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih, lagi-lagi perhatikan ya, karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Jadi dia bisa jadi rasul dan melayani dengan giat dan sebagainya. Itu karena kasih karunia Allah. Kalau bukan karena itu, dia tidak akan bahkan bertobat pun tidak akan. Dia tetap akan menjadi pembenci kekristenan dan pembunuh orang-orang Kristen dan sebagainya. Saya lanjutkan, dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku,
melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Perhatikan ya, bukannya aku ya. Jadi bukan dia, kalau dia dipisahkan dari kasih karunia Allah, dia tidak akan bisa bekerja lebih keras daripada mereka semua. Karena itu dia berkata, bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Itu yang membuat dia bekerja lebih keras daripada yang semua. Karena termasuk dalam poin yang kedua, Romawi, serangan terhadap Stefanus. Pertama, setan menyerang. Mengapa setan menyerang Stefanus? Poin A, sudah melihat orang Kristen yang begitu hebat. Setan tidak mungkin berdiam diri dan dia pasti menyerang. Bagi penerapan saudara, kalau saudara adalah orang Kristen yang bersungguh-sungguh hidup bagi Tuhan, kita kata bernyanyi mesti Tuhan, yang sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan, secara pasti juga akan mendapat serangan setan. Kata banyaklah berdoa supaya Tuhan menjaga atau menolong saudara dalam menghadapi serangan setan itu. Jangan pernah lengah. Lengah bisa karena senang-senang, bisa karena uang, bisa karena perempuan dan sebagainya. Maka saudara jangan pernah lengah terhadap serangan setan. Makin saudara sungguh-sungguh beriman, makin saudara sungguh-sungguh mentaati dia, makin saudara sungguh-sungguh melayani dan memberitakan Injil, makin setan menyerang saudara. Yang kedua, sebaliknya kalau hidup saudara relatif bebas dari serangan setan, maka jelas saudara bukan orang Kristen yang hebat. Bahkan mungkin sekali saudara bukan orang Kristen sama sekali. Karena orang Kristen itu anak Tuhan, tidak mungkin setan tidak menyerang anak Tuhan. Kalau anaknya sendiri dia tidak serang, tapi kalau anak Tuhan tidak mungkin nanti serang. Dan serangan ini bisa sangat bervariasi. Bisa diserang dengan penderitaan, bisa diserang dengan kebalikannya, hal yang menyenangkan, hal yang enak. Kalau dalam penderitaan orang bisa menyerah karena tidak tahan menghadapi penderitaan. Tapi kalau orang diserang dengan hal-hal yang menyenangkan, orang itu bisa mengikuti setan secara sukarela. Setan tahu kelemahan kita di mana. Dia akan menyerang kita pada titik lemah kita. Ada orang yang diserang dengan penderitaan kuat. Misalnya Simpson, Daud, melawan Goliat, dia bisa menang. Simpson melawan orang Filistin, dia bisa menang. Dua-dua jatuhnya karena apa? Karena perempuan. Ada yang kebalikannya, diserang dengan kenikmatan, dia malah sungguh-sungguh ikut Tuhan, diserang dengan penderitaan, dia jatuh. Jadi saudara, tiap orang punya kelemahannya masing-masing, dan setan tahu itu. Dan dia akan menyerang kita pada titik lemah kita. Karena saudara harus mengenal diri saudara sendiri. Titik lemah saudara di mana. Dan itu yang harus saudara doakan terus-menerus. Seringkali setan menyerang kita bukan pada titik lemah kita, tapi justru pada titik kuat kita. Menyerang dengan cara apa? Menyerang dengan kesombongan. Misalnya saya debat menang, itu bisa membuat saya jadi sombong. Saya khotbah selalu bagus, banyak orang dapat berkat, banyak orang memuji saya dan sebagainya. Laki-laki itu bisa membuat saya jadi sombong. Titik kuat saya dijadikan setan untuk menjatuhkan saya. Jadi baik titik lemah maupun titik kuat itu harus didoakan. Dan ingat ya, titik kuat itu sebenarnya tidak ada. Kita kuat itu karena Tuhan memberikan kasih karunia di dalam hal itu. Begitu saudara jadi sombong, Tuhan ambil kasih karunia-Nya.
saudara hancur lebur di dalam titik kuat itu. Kalau kita masuk dalam poin B, setan menyerang Stefanus karena Stefanus membantu rasul-rasul. Jadi ini kemungkinan yang kedua ya. Tadi karena dia orang Kristen yang hebat, tapi juga ada kemungkinan kedua karena Stefanus kan dianggap jadi diaken supaya rasul-rasul bisa berkonsentrasi dalam pelayanan firman Tuhan dan doa ya. Mungkin setan berharap agar dengan jatuhnya Stefanus, rasul-rasul tidak bisa berkonsentrasi pada pemberitaan firman Tuhan. Karena kalau saudara melihat orang-orang yang membantu pelayanan seorang hamba Tuhan, maka saudara juga harus mendoakan mereka. Karena mereka juga pasti diserang oleh setan. Saya berikan satu contoh, bukan berarti bahwa yang lain tidak ada yang membantu saya. Tapi saya berikan contoh Chandra Johan ini ya. Dia melakukan pelayanan paling banyak mungkin di dalam gereja. Ya jadi bendahara, ya jadi apa macam-macam. Dia juga masuk di dalam Facebook, ikut dalam perdebatan dan macam-macam hal yang lain. Dan sekarang dia melakukan satu pelayanan lagi, mencetak buku-buku saya supaya bisa dijual dan bisa dibaca orang. Dan buku yang pertama ini yang diterbitkan ulang, dulu sudah pernah diterbitkan, yang dulu itu catatannya yang menjawab bukunya Moko Kinta, Mustahil Kristen Bisa Menjawab. Dan saya berikan judul buku saya, Siapa Bilang Kristen Tidak Bisa Menjawab. Dan itu sekarang sudah diterbitkan ulang. Saya bisa membeli kalau saudara mau pesan kepada Chandra Johan, jangan pesan kepada saya. Karena saya tidak ngurusi buku ya. Saya ngurusi firman Tuhan dan belajar firman dan berkhotbah dan sebagainya. Jadi kalau dia membantu saya, maka dia juga perlu didoakan saudara ya. Karena kalau tidak ada dia, saya ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang-orang di sekitar saya yang membantu saya. Dan orang-orang yang paling banyak membantu, itu juga paling banyak diserang setan juga. Jadi bukan hanya saya yang diserang setan, tapi orang-orang yang membantu saya. Kalau jangan cuma doakan saya, tapi doakan dia juga. Banyak orang mendoakan pendeta, tapi tidak mendoakan orang-orang yang mendukung pelayanan pendeta itu. Dan itu salah, saudara. Doakan dia. Doakan saudara Indra, doakan saudara Ibu Dorces yang jadi chairman, doakan saudara Belly dan sebagainya. Yang membantu dalam pelayanan, semua doakan. Karena kita dalam poin yang kedua, setan menggunakan manusia untuk menyerang Stefanus. Poin A adalah orang-orang yang menyerang Stefanus. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari tentang mereka. Pertama, mereka adalah orang-orang Yahudi yang tahu firman Tuhan, tetapi tidak bertobat. Orang seperti ini yang paling berbahaya. Tapi bahwa mereka tahu firman Tuhan ini juga tidak bisa dikatakan bahwa mereka tahu secara benar semua, karena banyak kesesatan di dalam pandangan mereka pasti ya. Tapi setidaknya mereka tahu, mereka baca firman Tuhan, mereka punya Alkitab, tentu saja hanya perjanjian lama, tapi mereka tidak bertobat. Nah, yang seperti ini yang paling berbahaya. Lalu kedua, mereka adalah orang-orang yang fanatik, tetapi tanpa Roh Kudus. Fanatisme yang membabi buta yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus maupun firman Tuhan menyebabkan mereka menghalalkan segala macam dosa seperti memfitnah, mengajukan saksi palsu, dan bahkan membunuh. Apa saudara fanatik? Itu baik kalau dipimpin oleh Roh Kudus dan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi ada dua macam fanatisme ya. Fanatisme yang sesuai dengan firman Tuhan, maksudnya kita berkobar-kobar, mati-matian berjuang untuk Tuhan, mati-matian belajar firman, mati-matian berdoa, mati-matian melayani, mati-matian memberitakan Injil dan sebagainya. Itu fanatisme yang baik. Tapi ada fanatisme yang membabi buta dan karu-karuan. Fanatisme dalam hal-hal tertentu,
tetapi mengabaikan hal yang lain. Ini bukan fanatisme yang baik, ini fanatisme yang ngawur. Jadi saudara jangan menjadi orang fanatik yang membabi buta dan tidak peduli pada firman Tuhan. Ini bukan fanatik, ini ngawur, ngawur dan karu-karuan kalau seperti ini. Jadi fanatik itu bisa dua macam saudara ya. Jadilah fanatik yang baik, bukan fanatik yang buruk. Yang ketiga, mereka pertama jahat setelah mendengar firman Tuhan atau kebenaran. Memang saudara ya, kalau saudara mendengar firman Tuhan, akan timbul dua kemungkinan. Atau saudara menjadi percaya atau dan bahkan dikuduskan oleh firman itu, atau saudara justru pertama jahat. Kalau saudara menolak firman itu, kemungkinan yang kedua ini yang terjadi. Kalau saudara menerima firman itu, kemungkinan yang pertama yang terjadi. Jadi saudara jangan sembarangan pada waktu mendengar firman Tuhan. Menolak firman Tuhan bisa membuat saudara menjadi jahat, makin jahat bahkan. Karena poin bicara mereka menyerang firman Tuhan, menyerang Stefanus dengan menghasut atau memfitnah, menangkap atau mengadili dan mengajukan saksi palsu. Ini tokoh-tokoh Yahudi bisa pakai saksi palsu, sama seperti pada waktu mereka mengadili Yesus pakai saksi palsu. Ini kan orang-orang biadab, tapi tokoh-tokoh agama, saudara. Makanya jangan heran kalau pendeta-pendeta zaman sekarang itu juga jadi biasa. Korupsi dan sebagainya itu banyak sekali dalam gereja-gereja. Persembahan persepuluhan diambil untuk dia sendiri. Menyebabkan baik pihak Katolik maupun pihak Islam itu menghina kita seringkali dalam persoalan persepuluhan. Gereja kita tidak seperti itu dan saya tidak seperti itu. Gara-gara banyak pendeta yang seperti itu, akhirnya orang Kristen ini dihina dalam persoalan persepuluhan. Pihak Katolik menghina, tapi kalau pihak Katolik menghina itu mereka tidak ngaca, tidak pernah bercermin. Barusan kan ada berita korupsi di Vatikan, sana tuh triliunan, 4 atau 5 triliun, saya lupa, 5 atau 6 triliun, saya lupa persisnya. 6 triliun kalau salah ya, 5,9 atau berapa lah. Itu korupsi besar-besaran. Mereka menyerang kita karena perpuluhan, tapi mereka sendiri di sana ada ya korupsi. Kenapa tidak ngaca? Jadi gara-gara pendeta-pendeta yang korupsi dan mengambil perpuluhan itu dia sendiri menjadi kaya raya, tidak karu-karuan, naik jaguar, naik segala macam mobil mewah, pakai arloji miliaran. Yang kena getahnya ini semua orang yang tidak ikut seperti itu sebetulnya. Makanya saya katakan pendeta-pendeta seperti itu biadab, nabi palsu. Sekarang poin B, saya bacakan ayat 14 ya. Lalu menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan cara demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa pada kita. Jadi saudara, mereka mengajukan saksi-saksi palsu ya. Nah, bandingkan dengan apa yang dialami oleh Stefanus di sini dengan apa yang dialami Stefanus di sini dengan apa yang dialami oleh Yesus di dalam Matius 26 ayat 60 dan 65. Kita baca ayatnya. Tetapi mereka tidak memperolehnya walaupun tampil banyak saksi dusta
Tetapi akhirnya tampil 2 orang yang mengatakan orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata padanya, tidak akan kau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi tentang engkau. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah pada kami, apakah kau Mesias anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Kata-kata engkau telah mengatakannya ini artinya iya. Ya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, yang mujizat Allah, untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan dari sini ya. Pertama, Stefanus mengalami apa yang sudah dialami oleh Yesus. Bandingkan Yohanes 15, 18-20a. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Dan ini berlaku juga bagi kita ya. Bukan cuma bagi Stefanus. Dunia benci Yesus, dunia akan benci pengikutnya. Baik Stefanus maupun kita yang betul-betul percaya pada dia. Ayat 19, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itu dunia membenci kamu. Ayat 20a, ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Jika mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Kalau saudara belum pernah dianiaya, mungkin karena memang saudara belum memberitakan Injil atau belum waktunya, atau memang bukan kehendak Tuhan, dia masih melindungi kita. Tapi kalau Tuhan memang menghendaki, akan ada waktunya kita dianiaya. Dan dianiaya itu tidak harus secara fisik ya, bisa secara verbal dan sebagainya. Saudara, apakah saudara rela juga mengalaminya demi Yesus? Dia sudah dibenci demi kita. Apakah saudara rela dibenci demi dia? Dia menderita demi kita. Apa saudara rela menderita demi dia? Dia sudah mati demi kita. Apa saudara rela mati demi dia? Poin yang kedua, hamba Tuhan pasti sering difitnah. Stefanus boleh dikatakan sebagai hamba Tuhan juga ya. Paulus juga sering difitnah. Yesus difitnah. Al-Debat itu sering kali memfitnah. Jangan cepat-cepat menerima omongan yang negatif tentang seorang hamba Tuhan ya. Ingat ayat ini ya. Jangan engkau menerima tuduhan atas seorang penatua, kecuali kalau didukung oleh 2 atau 3 orang saksi. Sebetulnya ini berlaku untuk orang Kristen biasa. Tapi untuk seorang penatua, itu lebih ditekankan. Jadi tuduhan atas seseorang itu, kalau cuma 1 saksi, itu harus diabaikan. Kecuali ada bukti, lain lagi kalau ada bukti ya. Ini kan cuma bicara tentang saksi ya. 1 orang saksi tidak cukup. Harus ada sedikitnya 2 atau 3 orang saksi. 2 atau 3 orang saksi itu ada. Bukan berarti langsung dipercaya. Tapi tuduhan itu boleh diselidiki. Tapi kalau cuma 1 saksi, tuduhan tidak perlu digubris. Dan ingat, saksi itu harus orang yang tahu sendiri. Itu saksi. Kalau dia diberitahu oleh orang lain, itu bukan saksi. Bahkan dalam pengadilan, kalau saya diberitahu dari orang, lalu saya menjadi saksi, tidak bisa, itu ditolak. Jadi saudara hamba Tuhan itu paling banyak difitnah. Dan karena itu jangan cepat-cepat menerima omongan yang negatif tentang seorang hamba Tuhan.
Sekarang yang ketiga, hamba Tuhan sering difitnah karena khotbahnya. Ayat 11. Lalu mereka mengatur beberapa orang itu mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Banyak orang mengutip khotbah itu cuma sebagian atau mengutipnya secara out of context dan lalu menambah-nambahinya sehingga menjadi sesuatu yang sama sekali lain atau berbeda dengan apa yang dimaksudkan oleh pengkhotbahnya. Jelas bahwa ini sebetulnya merupakan suatu fitnah. Kalau saya tidak salah, Isra pernah mengalami itu, saya kira ya. Dicoplay sebagian lalu diartikan secara berbeda dengan maksudnya Isra. Jadi saudara, kalau saudara melihat seperti itu, khotbah yang dicoplay cuma sebagian, cari khotbahnya yang full untuk melihat apakah ini dikutip out of context atau tidak. Kalau dikutip out of context bisa menjadi sesuatu yang salah, yang berbeda dengan maksud dari pengkhotbahnya. Poin A saudara bandingkan dengan pendeta Dr. Yusuf B.S. dan Guy Duty yang dalam bukunya memfitnah Calvinisme dan bahkan Calvin dan Agustinus. Ini saya bahas pada waktu saya membahas tulip. Saya awali poin T-nya itu dengan menceritakan tentang Yusuf B.S. dan Guy Duty ini ya. Tapi juga dalam pembahasan poin P dan sebagainya itu saya banyak menggunakan kata-kata fitnah mereka untuk meluruskan fitnah itu. Jadi orang satu ini pendeta tapi bajingan. Saya berani katakan dia bajingan. Fitnah-fitnah orang saya nanya sendiri. Biadab memangnya. Tapi ditantang debat tidak berani. Saya tulis buku, saya kirimkan kepada dia, saya tantang dia debat. Tidak ada jawaban sama sekali. Kalau orang satu ini ya, tidak tinggal di Indonesia, makanya tidak bisa saya apa-apakan. Saya tidak tahu dia siapa dan saya tidak tahu dia di mana. Kalau dia ada di sini, saya tantang dia juga untuk hebat. Dua orang ini dua bajingan, dua-dua bajingan. Poin bicara saya pernah memimpin pemahaman Alkitab di suatu gereja di mana dalam acara jawab terjadi suatu perdebatan. Dalam perdebatan saya menyatakan bahwa orang Kristen harus mengalami penderitaan dan tidak selalu harus disembuhkan dari penyakit. Orang yang berdebat dengan saya itu lalu menyebarkan fitnah di luar, termasuk di Bangap, dan mengatakan bahwa saya adalah orang liberal yang tidak percaya pada kesembuhan. Jadi fitnah oleh orang Kristen itu banyak. Ya tentu saja Kristen yang memfitnah itu Kristen KTP ya. Kristen memfitnah apalagi terus-terusan seperti Suhentolio, Stephen Leo dan sebagainya terus-terusan memfitnah Calvinisme itu juga bajingan. Dan mereka saya anggap sebagai nabi palsu. Bukan karena mereka Armenian, tapi karena mereka memfitnah dan secara sistematis dan terus-menerus. Sekarang kita masuk poin C, fitnah orang-orang ini. Pertama tentang bait Allah di dalam ayat 14. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret Tuhan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Yesus memang menubuatkan keruntuhan bait Allah ya. Tetapi dia tidak pernah mengatakan bahwa dia yang akan meruntuhkan bait Allah. Mari kita baca ayat ini ya. Yohanes 2:18-21. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Ini dia obrol-abrik bait Allah itu ya. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah yang dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Apakah
dia berkata dia yang akan merombak bait Allah. Tidak ada. Dan yang dimaksud dengan bait Allah itu tubuhnya sendiri. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah dan engkau dapat mendirikannya, membangunnya dalam 3 hari. Tapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ya tubuhnya sendiri. Jadi kata-kata dia punya, bunuhlah aku dan dalam 3 hari aku akan bangkit. Aku akan mendirikannya sendiri kembali, berarti aku akan membangkitkan diriku sendiri. Dan ini sekaligus jawaban terhadap David Tong yang bilang Yesus bukan bangkit sendiri tapi dibangkitkan. Dia memang dibangkitkan tapi dia juga bangkit sendiri. Sebagai manusia dia dibangkitkan, sebagai Allah dia bangkit sendiri. Atau membangkitkan diri sendiri. Itu juga orang botol itu ya. Ngaku reform tapi botolnya luar biasa. Dan di debat banyak orang ngeyel terus. Saya meragukan dia tuh Kristen atau tidak Kristen. Nggak peduli dia anaknya si Pentong. Kalau saya pikir anaknya si Pentong lalu dia masih Kristen itu. Karena Matius 24 ayat 1 dan 2. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka tentara murid-muridnya dan menuju bangun bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu. Aku berkata kepada sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Secara dia bernubuat di sini nih, bukan berkata dia akan merombak bait Allah, tapi dia bernubuat semuanya akan diruntuhkan. Lalu dalam Yohanes 4 ayat 19-24, kata perempuan kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi apakah dia mengatakan dia akan merombak? Tidak. Dia cuma mengatakan bahwa akan tiba saatnya kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, gunung Gerizim, dan bukan juga di Yerusalem, bukan di bait Allah. Kapan itu terjadi? Sejak Yesus mati tirai bait Allah itu sobek bait Allah dan semua hukum upacara, imam, korban, dan pakai itu dibuang. Jadi saudara tidak mungkin Stefanus mengatakan bahwa Yesus yang akan meruntuhkan bait Allah. Mungkin Stefanus menyinggung kata-kata Yesus yang berhubungan dengan keruntuhan bait Allah dalam ayat tersebut di atas. Dan oleh mereka kata-kata itu dikutip bagian dan lalu diberikan tambahan-tambahan sehingga menjadi fitnah seperti itu. Jadi sekali lagi saudara hati-hati dengan fitnahnya. Sangat banyak orang memfitnah. Katolik itu banyak memfitnah. Dan pada waktu mereka mengatakan bahwa Alkitab itu adalah milik mereka, itu fitnah juga. Bualan dan omong kosong. Itu dibahas oleh Deki Gadat di dalam videonya, sudah bisa lihat. Cari di dalam channel Verbum Veritatis, itu channelnya Deki Gadat, dan dia baru membahas hal itu. Dan saya masukkan, tapi saya masukkan sebagian saja di TikTok saya karena memang tidak mungkin memasukkan panjang di TikTok, itu paling banyak 10 menit kan. Sekarang kedua tentang hukum Taurat. Poin A, mungkin Stefanus mengatakan bahwa Yesus adalah Allah. Ini mereka anggap sebagai penghujatan. Bandingkan dengan ayat ini kita akan baca ya. Yohanes 5:18, sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk memudusnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat. Kata meniadakan ini saya kira salah ini ya. Coba kita lihat Matius Yohanes 5:18.
saya melanggar ya. Ini meniadakan ya, he not only had broken, jadi melanggar tentunya. Coret ya. Apakah Yesus memang melanggar hari Sabat? Tentu saja tidak ya. Jadi Yohanes berbicara dari sudut pandang orang Yahudi. Orang Yahudi menganggap dia melanggar hari Sabat ya. Tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian, ini laki-laki salah terjemahannya, bukan menyamakan dirinya dengan Allah, tapi menyetarakan dirinya dengan Allah. Dan menyetarakan diri dengan Allah dianggap sebagai penghujatan. Lalu Yohanes 10:33, aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengangkat batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi, itu bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja. Ini pandangan orang Yahudi tentang Yesus ya. Menyamakan, ini laki-laki salah. Membuat dirimu sendiri dengan Allah. Maaf, membuat dirimu sendiri Allah. Dengannya ini coret. Jadi terjemahan yang benar sebetulnya membuat dirimu sendiri Allah ya. Jadi ini tidak sama dengan yang di sini ya. Karena Matius 26 ayat 63-65. Tapi Yesus tetap diam, lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apa engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tapi aku berkata kepada mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di belakang yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Sekarang poin B saudara, tetapi lebih mungkin lagi, Stefanus mengatakan bahwa seremonial law atau hukum-hukum yang berhubungan dengan upacara keagamaan seperti penyembelihan domba kalau ada dosa dan sebagainya, dan hukum-hukum upacara yang lain, larangan makan najis, tahir dan sebagainya, itu telah dihapuskan. Nah, orang-orang Yahudi menganggap hukum Taurat bersifat kekal. Pada waktu Stefanus mengatakan seremonial law dihapuskan, itu mereka anggap sebagai penghujatan terhadap Musa dan terhadap Allah. Seremonial law memang dihapuskan, tapi moral law itu tidak pernah dihapuskan. 10 hukum Tuhan itu termasuk moral law, itu tidak pernah dihapuskan. Tapi kalau seremonial law, larangan makan dan sebagainya, jangan tiru orang Advent yang tadi saya ceritakan debat dengan kami kemarin. Ini foto luar biasa. Sekarang kita masuk dalam poin yang ketiga, sikap Stefanus waktu diserang. Kita baca ayat 15, semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sangat seperti muka seorang malaikat. Ada dua tafsiran tentang ayat 15. Pertama, muka Stefanus mengeluarkan sinar. Terjadi mujizat ya. Saya tidak setuju dengan pandangan ini. Pada waktu muka Musa bersinar, bangsa Islam menjadi takut. Ini kelihatan dalam Keluaran 34 ayat 30. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Karena itu kalau muka Stefanus betul-betul bersinar, pasti orang-orang Yahudi tidak akan berani mengadili apalagi membunuh dia. Pandangan yang kedua, atau tafsir yang kedua, ayat 15. Wajah Stefanus menunjukkan ketenangan, kasih, keberanian, keyakinan. Ini menunjukkan bahwa di tengah-tengah segala macam serangan setan, dia tetap yakin bahwa Allah itu menyertai dia, dan bahwa Allah akan berjanji untuk menolong dia untuk berbicara.
Bandingkan Matius 10 ayat 17 dengan 20 kita akan baca. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu pada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan pada waktu Stefanus mengalami hal ini, itu penggenapan terhadap nubuat Yesus ini ya. Dan karena aku, kamu akan dikirim ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepada para satu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapakmu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Jadi dia berjanji, menubuatkan kita akan diserahkan kepada majelis agama dan sebagainya, dan berkenapi dalam diri Stefanus. Juga terjadi pada Petrus dan Yohanes dan sebagainya, rasul-rasul dalam kisah 4 dan kisah 5 yang sudah kita bahas pada kali yang lalu. Dan masih akan terjadi lagi nanti pada Paulus dan sebagainya. Itu tergenapi berulang kali. Tapi Yesus berkata kalau dihakimi seperti itu, tidak usah takut, tidak usah khawatir, apa yang kamu ucapkan itu akan diberikan oleh Bapakmu pada waktu kamu diadili itu. Ingat, ini hanya berlaku untuk kasus seperti ini ya. Jadi banyak orang yang ngawur saja mengutip ayat out of context. Tidak usah khawatir apa yang diucapkan, ya nanti toh akan diberikan oleh Kudus gitu ya. Jadi mereka naik mimbar tanpa persiapan. Ini out of context, saudara, karena ini hanya berlaku kalau kita tuh ditangkap dan diadili dan sebagainya, baru janji ini berlaku. Ini tidak berlaku untuk orang yang khotbah di atas mimbar lalu tidak persiapan. Sebagai kesimpulan, saudara, kalau saudara ikut Tuhan dan setan menyerang saudara sehingga saudara mengalami segala macam penderitaan, apa saudara menjadi takut dan mundur? Atau maukah saudara seperti Stefanus dengan tetap beriman dan yakin akan penyertaan Tuhan? Kiranya Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Surga, terima kasih kami sudah boleh mendengar bagian firman-Mu tentang Stefanus yang merupakan orang Kristen yang hebat, tetapi hebat karena Engkau. Karena sebetulnya semua manusia berdosa dan tidak ada yang hebat. Kalau kami bisa hebat, kami bisa taat, kami bisa setia, itu karena kasih karunia Tuhan. Dan tolong supaya kami bisa meniru Stefanus yang tidak puas dengan hanya satu pelayanan, lalu melakukan pelayanan yang lain yang akhirnya menyebabkan dia dirajam sampai mati. Tapi Tuhan, kami sadar bahwa Engkau sudah lebih dahulu menderita bagi kami dan mati bagi kami. Sehingga kalau kami harus menderita dan mati bagi Engkau, itu tidaklah terlalu banyak. Tolong supaya kami tetap melayani tidak peduli apapun risikonya. Tetap memberitakan Injil tidak peduli apapun risikonya. Dan rela menderita dan mati bagi Tuhan. Terima kasih Bapak dan nama Yesus berdoa. Amin.